Pemirsa, dipergoki korbannya pelaku curanmor di Cianjur, Jawa Barat berhasil ditangkap warga saat melarikan diri melewati jalan buntu. Akibatnya pemirsa, pelaku menjadi bulan-bulanan warga setempat dan nyaris dikeroyok massa. Seorang pelaku curanmor babak belur diamuk warga Kampung Ular, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah aksinya dipergoki korban. Korban berteriak minta tolong dan korban sempat terseret sejauh 5 meter saat korban merebut motor yang dibawa kabur pelaku. Pelaku yang terjatuh berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi tiba lokasi dan mengamankan pelaku. Pelaku diketahui beraksi bersama rekannya, namun rekan pelaku berhasil melarikan diri. Gimana, berhasil ditangkap apa gimana? Sama saya, sama itu dikejar sama anak-anak. Digerakin sampai lari ke tempat buntu sama warga sama masa dihukum. Kalau tahu sih satu orang, yang satu lagi gak tahu mukanya, yang ketahuan kan satu. Tapi kayaknya ada dua ya? Ada 2 orang. Tapi yang satu lagi kabur? Iya, satu lagi kabur. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku ditahan di Polsek Mande. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan. Pakai informasi lainnya, pemirsa, polisi berhasil membongkar penyimpanan rahasia narkoba dari seorang pengedar di Bangkalan, Jawa Timur. Berbekal dari kecurigaan, petugas menemukan sabu yang disembunyikan di sebuah lemari modifikasi. Tersangka yang berinisial MS hanya bisa garuk kepala saat sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumahnya. Terlebih ketika petugas berhasil menemukan penyimpanan rahasia narkobanya di dalam lemari yang sudah dimodifikasi. Penangkapan tersangka berawal dari informasi yang diterima polisi terkait aktivitas pelaku sebagai pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Socha. Barang itu sudah dimodifikasi sehingga digunakan untuk tempat menyembunyikan barang tersebut. Dari hasil penjualan ini, yang tersangka menggunakan selain untuk membayar utang, karena tersangka ini untuk membeli barang haram ini terlebih dahulu melakukan utang. Kini polisi tengah mengembangkan kasus ini dan memburu bandar yang lebih besar. Tersangka MS dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainus melaporkan. Pemirsa, setelah video bersama Prabowo viral saat pelaksanaan debat Cawapres, kini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuat pernyataan kontroversi. Di hadapan mahasiswa, Bahlil berkelakar tentang oligarki dan menyebut mahasiswa bisa lebih jahat dari dirinya jika kelak menjadi penguasa. Bapak, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berkelakar mengenai oligarki di hadapan mahasiswa saat menjadi pembicara dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai di Perpustakaan Nasional Jakarta. Ini oligarki Pak Yuki nih. Ini Pak Yuki ini oligarki konglomerat dia nih. Tapi saya mau sampaikan untuk kalian, oligarki itu juga enak. Guyon ya, guyon. Ini live ya. Bukan hanya membuat guyon mengenai oligarki, kepada mahasiswa Bahlil juga menyebut bahwa mereka bisa lebih jahat dibandingkan dirinya jika kelak menjadi seorang pejabat. Bahlil mengaku saat menjadi aktivis, dirinya sempat marah ketika melihat mobil-mobil mewah dan mobil pejabat melintas dengan pengawalan. Namun rasa marah itu diakui Bahlil berubah begitu memiliki uang dan menjadi pejabat. Dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, melempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Bahlil juga menjelaskan barang-barang mewah, jabatan, dan kekuasaan membuat kecemburuan orang di lingkungan masyarakat. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Kita ke informasi pemilu, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana pada Jumat malam. Pasalnya, Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Sementara dua cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, terpantau tertib dengan tetap berdiri di podium. Menurut Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud Arya Bima, aksi tersebut tidak boleh dilakukan sehingga harus dievaluasi. Sementara Ketua KPU Hashim Asyari menyebut akan mengevaluasi aksi Gibran dalam rapat evaluasi. Penampilan Gibran dalam debat perdana mendulang sorotan, mulai dari penggunaan istilah asing yang tak dipahami cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hingga keluar dari podium. Adapun debat perdana cawapres kemarin bertema ekonomi, keuangan, pajak, tata kelola APBN, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpesan pada kader PDI Perjuangan di Sragen, Jawa Tengah untuk merapatkan barisan demi memenangkan Pilpres 2024. Konsolidasi tersebut, Ganjar berpesan agar para kader PDI Perjuangan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang hendak merebut suara. Dalam safari kampanye di Jawa Tengah, di Dayu Park Sragen, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta kader untuk berhati-hati lantaran banyak partai politik yang mengincar kota Sragen. Jika ada partai lain yang hendak merebut suara PDI Perjuangan, harus dilawan. Dia meminta PDI Perjuangan ataupun partai koalisi pendukung untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi politik mendatang. Sragen, Solo Raya, insya Allah solid, kita memastikan saja karena konsolidasinya sebelum saya datang. Semuanya lain lagi. Ada partai. Bila, bisa dikit bila. Ini sama juga. Dalam sambutannya, Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan semua relawan dan kader PDIP di Sragen siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Setelah melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Solo, Karanganyar, Sragen, Jawa Tengah, Ganjar yakin PDI Perjuangan dan partai koalisinya bisa memenangkan pemilu 2024 mendatang. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Nasional Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Sejak Pilpres 2014 lalu hingga saat ini mereka aktif turun ke jalan untuk bertemu dengan warga. Sekretariat Nasional Jokowi justru memberikan dukungannya kepada Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pemilu 2024. Organisasi relawan ini tidak mengalihkan dukungan terhadap paslon lain, kendati putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres nomor urut 2. Organisasi relawan pertama yang didatangi oleh Presiden Jokowi ini sering melakukan beragam kegiatan untuk menyuarakan tokoh yang didukungnya hingga turun ke masyarakat. Kami mendukung Pak Ganjar sesuai dengan pertama kali Pak Jokowi menginstruksikan sebelum masuknya Pak Gibran. Ya kita mendukung semuanya, tapi kita pilih yang terbaik dari yang baik. Kita sebagai ketua Timnas Jokowi Prabowo si Ganjar mendukung sepenuhnya, dan saya mengharapkan masyarakat semuanya mari kita sama-sama mendukung pemimpin yang amanah. Kunjungan kali ini bersama calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Aiman Wicaksono, menyerap aspirasi warga di Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur, mengajak warga sadar lingkungan dengan menebus sembako menggunakan sampah plastik guna mengurangi emisi karbon. Inilah bentuk kepedulian dari Ganjar Mahfud bahwa di lapangan kami berkomitmen terhadap lingkungan. Jadi bukan tebus dengan uang, tapi tebus dengan
botol plastik ini. Kita harus peduli lingkungan, bukan hanya soal sekedar misalnya istilah carbon capture and storage misalnya, tapi di lapangan dari bawah kita harus sosialisasikan bahwa kita punya kepedulian lingkungan untuk menjaga lingkungan, jangan bakar-bakar karena selain polusi juga kemudian ada racun yang bisa terkandung di dalam plastik ini, tapi diberdayakan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengajak warga sadar dengan pelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rizky Solehudin, dan di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan kepada Ganjar Pranowo Mahfud MD juga datang dari beberapa daerah lainnya. Di Cirebon, Jawa Barat, warga dan relawan memeriahkan sedekah laut, sementara pelatihan untuk petani meningkatkan produksi tanaman digelar di Malang, Jawa Timur. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang ikut serta memeriahkan perayaan upacara Nadran dan Sedekah Laut yang berlangsung di Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Perayaan yang diikuti ribuan warga pesisir Cirebon ini menjadi simbol rasa syukur serta doa dari nelayan dan buruh di sektor perikanan agar bisa lebih sejahtera di tahun berikutnya. Dalam kunjungannya, relawan juga melakukan sosialisasi visi misi dan program yang diusung Ganjar Mahfud, di antaranya program Satu Kartu Terpadu Indonesia KTP Sakti. Masih dari Jawa Barat, relawan Mak Ganjar menggelar pelatihan pembuatan keripik binahong untuk ibu-ibu di Kelurahan Loji, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Banyak warga saat ini hanya mengenal daun binahong sebagai tanaman obat. Lewat pelatihan ini, para peserta dijelaskan cara memanfaatkan dan mengolah daun binahong sebagai makanan keripik hingga dapat menjadi ide usaha untuk menambah penghasilan mereka. Alumni muda ITB, Unpad, dan Universitas Pendidikan Indonesia yang tergabung dalam relawan Ganjar Creativity menemui para petani cabai di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam diskusi ini, para petani cabai menyampaikan aspirasi dan keluh kesah soal kelangkaan pupuk di pasaran. Para petani berharap kepada Capres-Cawapres Ganjar Mahfud agar nantinya berupaya mencari solusi atas kesulitan yang mereka hadapi. Sedangkan alumni muda ITS UNER dan Unibrau yang tergabung dalam relawan Ganjar Kreasi mendorong produktivitas pertanian melalui edukasi pembuatan larutan mikroba, Jadam Microbial Solution, di Desa Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadam Microbial Solution merupakan larutan berisi jutaan mikroorganisme yang membantu proses penyuburan tanaman para petani, dengan harapan dapat meningkatkan produksi pangan serta berdampak pula terhadap ketahanan pangan nasional. Sementara itu, untuk membantu menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, relawan Ganjar Mahfud mengadakan pelatihan hospitality bagi masyarakat di kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini diikuti peserta dari pekerja tempat wisata hingga para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Mereka mendapatkan materi tentang cara melayani atau keramah tamahan kepada wisatawan yang datang ke tempatnya. Di Jawa Tengah, relawan Penamas Ganjar menggelar seminar parenting mengenai pendidikan karakter anak dalam rangkaian peringatan Hari Ibu di Desa Kehuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Seminar parenting bertujuan memberikan fondasi kuat dalam mengembangkan kepercayaan diri, ketahanan, dan kemampuan anak untuk menjadi individu yang berdaya saing dengan dunia global. Melalui seminar ini, relawan juga memperkenalkan program-program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres 2024. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Rembang, Jawa Tengah. Ia melakukan kegiatan ziarah ke makam ulama Kiai Bisri Mustofa. Anies Baswedan berziarah ke makam Kiai Bisri Mustofa di Desa Kabongan Kidul, Rembang. Seorang ulama Nahdlatul Ulama yang juga kakeknya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Setelah itu, ia menuju Lasem berziarah ke makam ulama di Komplek Masjid Jami Lasem.
Anies Baswedan juga mengunjungi posko relawan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem. Ia mengaku bersyukur dengan semangat yang ditunjukkan para relawan. Saya bersyukur sekali sejak tadi mulai masuk, saya begitu masuk tadi kelihatan semangatnya di sini luar biasa. Insya Allah ini penanda. Insya Allah gerakan perubahan akan memenangkan. Setelah dari Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Anies bergeser ke Sarang, Rembang untuk menghadiri pertemuan dengan para kiai. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon anggota legislatif Partai Perindo Anang Iskandar berbagi kebahagiaan dengan emak-emak di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membagikan puluhan paket sembako. Ya, Anang Iskandar juga mengajak caleg dan relawan Ganjar Mahfud nobar debat Cawapres di warung kopi di kawasan alun-alun Sidoarjo. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo Anang Iskandar bertemu dengan puluhan emak-emak di kawasan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur pada momen Hari Ibu tanggal 22 Desember 2023. Selain mengenalkan diri sebagai caleg Partai Perindo, Anang Iskandar yang juga Ketua Badan Narkotika, Korupsi dan Terorisme Center DPP Partai Perindo berbagi kebahagiaan dengan memberikan paket sembako. Bertepatan dengan hari itu, ya, pada sekarang ini kita melakukan kampanye dan ketemu dengan ibu-ibu semuanya, ya, dan dalam rangka untuk sosialisasi Partai Perindo, ya, agar semuanya mendapatkan kebahagiaan pada hari ibu ini. Sangat membantu sekali. Harapannya apa sekarang? Pengennya? Semoga Perindo terdepannya bisa membantu semakin mensejahterakan Indonesia. Anang Iskandar juga gelar nonton bareng debat Cawapres tahun 2023 di kawasan alun-alun Sidoarjo bersama masyarakat, caleg Partai Perindo dan relawan Ganjar. Saya senang sekali dapat bergabung di sini bersama caleg-caleg Perindo, dan di sini saya bisa tahu Cawapres yang bermutu, bisa bicara dan tapi tetap pilihan saya nomor 3. Nonton bareng debat Cawapres digelar untuk mengetahui keunggulan, kepiawaian, dan kualitas Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam menyampaikan visi dan misinya dan layak untuk dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Iya, Menparekraf Sandiaga Uno pemirsa dan Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo ini beserta jajarannya optimis pemilu 2024 mampu menopang pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2024. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diprediksi menggeliat seiring berlangsungnya gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan. Dalam jumpa pers akhir tahun yang dilangsungkan di Balairung Susilo Sudarman, Jakarta, Kemenparekraf memprediksi pergerakan wisatawan Nusantara akan meningkat. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat pariwisata diajak untuk mengawal dan menjaga Pesta Demokrasi ini berlangsung aman dan damai. Dengan pemilu ini justru makin banyak pergerakan masyarakat dari kabupaten ke kabupaten di atas 6 jam. Karena kegiatan pemilu ini memobilisasi massa. Jadi justru saya optimis dengan pemilu ini jumlah wisatawan Nusantara meningkat. Tentunya kita harapkan ini pemilu yang berjalan dengan damai dan aman untuk semua sehingga tidak membuat atau menghambat sektor pariwisata. Antusiasme masyarakat untuk berwisata di akhir tahun ini juga cukup tinggi, walaupun dengan tadi berbagai tantangan termasuk transportasi. Angela Tanusudibyo juga menegaskan komitmen Kemenparekraf menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas dan bermakna. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ulang tahun ke-17 Partai Hanura pemirsa dirayakan dengan senam sehat di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Ya, acara ini dimeriahkan dengan pembagian door prize umroh dan juga motor. Ribuan warga antusias mengikuti senam sehat Partai Hanura yang digelar di alun-alun Kota Nganjuk, Jawa Timur. Memperingati hari ulang tahun ke-17 Partai Hanura, acara ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta.
Tidak hanya senam sehat, panggung musik dan pembagian door prize juga mewarnai gelaran ini. Pengunjung yang beruntung bisa mendapatkan 10 paket umroh, 10 unit motor, dan 10 unit kulkas. Dalam kesempatan ini, Osman Sabta mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik di pemilu 2024. Saya nggak bisa menolak karena dia adalah yang pertama mengajukan perayaan ulang tahun ke-17 Partai Hanura adalah di Nganjuk ini. Itulah yang mereka persiapkan untuk kita semua dan Anda telah lihat dan lagi mudah-mudahan mereka betul-betul serius untuk melaksanakan tugas partainya. Sebelumnya, Oso bersama jajaran DPC dan para caleg merayakan HUT ke-17 Partai Hanura dengan memotong tumpeng. Oso berharap para kader DPC maupun DPD melaksanakan tugas kepartaian dengan baik. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.